Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ISPI, kembali lagi di Halo ISPI Podcast. Ingat obat. Ingat ISPI. Perkenalkan, nama saya Nopi Rahim sebagai anggota BEM Stikers ISPI Banjarmasin. Di sini saya sebagai host yang akan memandu acara podcast hari ini. Di sini saya ada kedatangan kakak-kakak yang sangat penting ya atau sangat hebat dari kalangan kampus kita. Yang mana di sini ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sobat ISPI, kita kenalan dulu yuk untuk kakak-kakaknya. Siapa dulu nih? Dari Ketua BEM ya, bagusnya. Dari Ketua BEM. Baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi dari Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas semester 3. Perkenalkan, nama saya Devita Eliana Putri, biasanya dipanggil Devi. Dari Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas, sekarang udah semester 5. Gimana nih kabar kalian hari ini? Gimana ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, langsung saja ya kita membahas tema. Tema hari ini yaitu jiwa kepemimpinan dimulai dari dini. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menanyakan kepada narasumber kita ya. Untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Apakah arti menjadi seorang pemimpin? Gimana nih, Bay? Dari kamu dulu kali ya. Oke. Arti seorang pemimpin bagi saya sendiri itu mimpin itu harus bisa menjadi contoh buat para rekan-rekannya dan juga bisa jadi panutan, punya tanggung jawab yang besar terhadap rekan-rekannya. Mungkin itu dari saya. Mungkin sedikit tambahan aja kali ya. Kalau dari saya, pemimpin itu adalah suatu orang gitu ya. Orang ini bertanggung jawab gitu. Terus sebagai suri tauladan buat rekan-rekan yang lain, sebagai contoh untuk orang lain juga. Dan itu biasanya punya suatu tujuan yang ingin dicapai gitu. Masuk ke pertanyaan kedua. Apa motivasi kalian menjadi seorang pemimpin? Motivasi mungkin KDP duluan lah. Motivasi ya. Motivasi itu mungkin kalau dari saya itu yang pertama itu pengen ngebantu mahasiswa. Kan ini konteksnya organisasi di kampus ya. Oh, iya. Jadi saya pribadi gitu ingin membantu mahasiswa lain atau ada mahasiswa yang ingin menyampaikan sebuah aspirasinya ke kampus gitu ya. Jadi saya pengen membantu mahasiswa-mahasiswa itu untuk menyampaikan aspirasi ataupun pendapat untuk ke kampus gitu, untuk kampus. Ya, mungkin dari Abai dan yang bisa tambahin nih. Mungkin motivasi bagi diri saya sendiri menjadi seorang pemimpin, mungkin cerita sedikitnya. Iya. Kalau nggak salah waktu MTS gitu, ngelihat negeri Indonesia ini kayak gimana gitu alurnya, jadi pernah sempat ada cita-cita pengen jadi presiden. Oh, ya, pengen jadi presiden ya. Iya. Sebelum ke presiden mungkin dikasih cobaan sama Allah di sini gimana nih prosesnya. Emang jadi seorang pemimpin tuh nggak mudah sih. Iya benar. Menanggung tanggung jawab yang sangat besar bagi ya mungkin sedikit tambahan kali ya Bay. Motivasi mungkin seorang pemimpin itu karena ada pengen sesuatu yang ingin dicapai ya. Kayak betul. gitu misalkan goalsnya apa gitu ya, organisasi ini nanti mau dibawa kemana, tujuannya apa gitu ya mungkin ya. Iya betul. Pertanyaan ketiga, tantangan terbesar apakah yang pernah
kalian alami selama menjabat sebagai ketua BEM dan DPM? Aduh, Tantangan caranya nih mungkin dari saya saya nih. saya baru saja ikut berorganisasi, baru kuliah ini aja saya bisa ikut organisasi dan kebetulan langsung menjabat sebagai presiden mahasiswa, sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa. Mungkin tantangan terbesarnya nggak terlalu besar amat lah, masih bisa ditanganin gitu. Soalnya pengen jadi presiden gitu ya. Betul. Iya. Kalau dari saya dari Dewan Perwakilan Mahasiswa itu tantangan terbesar itu adalah keberanian gitu ya. Karena nggak semua orang itu berani gitu ya jadi pemimpin gitu, jadi yang pertama gitu ya. Terus yang kedua komunikasi gitu. Antara nggak hanya ketua dengan anggota tapi dengan para dosen misalnya atau dengan mahasiswa yang lain gitu ya, komunikasi gitu kayak di sinilah kita belajar gitu loh. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya nggak Betul. Betul gitu. sekali. Jadi kayak komunikasi gitu tantangan yang terbesar. Kadang kan ada orang malu-malu gitu ya, dari organisasi inilah kita belajar gimana caranya untuk lebih bisa berkomunikasi lagi dengan orang lain ya nggak? Ya betul Pak. Pertanyaan keempat, apa sih kesalahan yang pernah kalian lakukan selama menjabat sebagai ketua BEM dan DPM? Waduh, kesalahan nih ya. Kesalahan. Mungkin Kak Gimana nih? Devi duluan. Kalau kesalahan saya sebagai ketua itu karena saya bukan seorang yang profesionalitas di bidang ini gitu. Saya juga masih masih belajar gitu ya. Jadi kesalahan yang paling sering saya buat itu adalah ketika ada masalah atau ada apa gitu ya, saya tuh suka banget ngambil keputusan sendiri gitu tanpa bicara sama anggota-anggota yang lain gitu. Jadi itu sih kesalahannya. Terus juga kadang tuh suka miskomunikasi sama anggota-anggota yang lain. Jadi kayak misalkan saya pahamnya A, mereka pahamnya B gitu loh. Jadi beda persepsi gitu. Gimana nih kalau dari Abai? Mungkin namanya kesalahan, saya pun juga manusia Iya, ya, nggak pernah luput dari yang namanya salah. Iya benar. Kurangnya komunikasi antara si Kita ya. DPM, mungkin itu sih yang bisa Baikin ya gitu diperbaikin ya. buat kedepannya. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana menghadapi anggota yang berbeda pendapat? Gitu. Kayak kita nih biasanya ya, beda Iya. pendapat. Saya A, kamu B gitu ya. Padahal sama-sama Sering pemimpin banget ya. kejadian kayak Sering gitu. banget. Gimana nih tanggapannya? Menghadapi, namanya kan organisasi ada satu kelompok. Ya wajar kalau ada berbeda pendapat. Iya benar. Karena kita kan sebagai pemimpin harus bisa menengahi antara perbedaan pendapat yang mereka ajukan kepada di musyawarah tersebut gitu. Jadi jadi seorang pemimpin juga nggak mudah gitu. Iya benar. Harus bisa menengahi, terus tanggung jawab ke depannya gimana kalau memilih yang ini, yang lainnya gimana gitu. Jadi harus bijak lah. Dari Kak Devi. Nambahin aja kali ya. Mungkin kalau berbeda pendapat antara anggota dengan saya gitu ya. Yang pertama itu sebagai pemimpin itu kita harus mendengarkan dulu nih perbedaan pendapatnya di mana gitu. Terus kita dengerin alasan pendapat mereka berbeda itu apa gitu loh. Nggak mungkin kan kita nggak nerima gitu ya. Itu sebagai sebuah tantangan juga sih dan sebuah pelajaran gitu ya untuk mendengarkan pendapat orang lain gitu. Karena nggak mudah gitu, memang nggak mudah. Nah terus biasanya kalau di Dewan Perwakilan Mahasiswa itu misalkan ada perbedaan pendapat itu, misalkan saya
A gitu ya, anggota saya B gitu. Kemudian kalau saya nggak setuju atau kurang setuju nih, biasanya itu diadakan musyawarah atau rapat kecil gitu di hari-hari tertentu gitu, nggak sering juga gitu. Jadi biasanya musyawarah dulu, nanti kalau udah selesai musyawarah dapat nih kesimpulannya apa gitu, hasil akhir gitu, hasil pemikiran bersama gitu. Pertanyaan ke-6, keuntungan dan kekurangan menjadi ketua BEM dan DPM gitu. Apa nih Keuntungannya, keuntungannya? Keuntungan Keuntungannya dan banyak ya. kekurangannya, ya. Kekurangan. Karena Kalau keuntungan yang pertama nih ya, yang paling biasanya itu mudah dikenalin nih. iya. Nggak dosen, nggak mahasiswa gitu, biasanya mudah dikenalin Semuanya gitu. ya? Nggak semuanya juga Oh, sih, enggak. tapi maksudnya kayak mudah untuk dikenali. Oh, ini ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu, ini presiden mahasiswa gitu. Jadi kayak ada identitas tambahan gitu ya, Iya. tambahan gitu, bukan mahasiswa biasa gitu. Mana nih, Bay, tambahannya? Tambahan untuk keuntungan ya emang udah dikatain sama Kak Devi. Iya. Keuntungannya bisa kenal dekat dengan dosen karena kan kita sering musyawarah juga sama dosen. Sering ada kepentingan Iya. gitu ya. Jadi gampang hubunginnya gitu. Terus juga kalau keuntungan jadi pemimpin itu ini enggak sih apa namanya? Untung buat ini loh, ngatur gitu. Iya. Kita bisa ngatur gitu, ngatur ini mau ke depannya gimana gitu, jalannya acaranya kayak gimana gitu misalnya ya. Betul. Pertanyaan terakhir ya, atau ke-7, hal positif apa saja yang di dalam organisasi didapatkan? Banyak banget ya. Banyak banget. Karena seorang aktivis itu biasanya lebih unggul dibandingkan orang-orang yang bukan aktivis. Kalau menurut saya nih ya, saya gitu. sependapat sih. Iya, kayak keuntungannya itu pertama tuh yang jelas itu kita dapat relasi gitu ya dari berbagai institusi lain gitu, nggak hanya di kampus kita aja, kita juga kenal sama organisasi di luar sana gitu, kenalan sama orang baru gitu ya. Betul. Mungkin tambahan adanya hal positif berorganisasi itu adanya pengalaman hidup yang sangat-sangat bermakna buat kedepannya gitu. Iya, benar banget. Karena kita berorganisasi itu kan bersosialisasi, itu menurut saya ada hubungan atau kaitan buat kita kedepannya sama orang-orang lain gitu. Juga ini melatih diri menjadi seorang leader gitu ya, menjadi seorang pemimpin gitu. Karena nggak semua orang bisa jadi pemimpin gitu. We never know until we try it gitu ya. Kita nggak pernah tahu sampai kita cobanya Iya, gitu. betul. Ya nggak sih? Karena nggak semua orang mau coba gitu ya. Mungkin saya tarik kesimpulan ya dari kalian tadi. Pemimpin adalah agen perubahan seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan lain. Kepemimpinan terjadi ketika satu anggota lain menjadi kelompok yang mengubah atau motivasi ke potensi orang lain dan kelompok tersebut. Kasih kepada kakak-kakak yang sudah bersedia meluangkan waktu hari ini untuk hadir di acara podcast hari ini. Hello SP Podcast. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya di podcast lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.